kalau ada pertanyaan, mana yang mesti kita prioritaskan? Kewajiban membaca Quran atau kewajiban sholat? Kalau orang lain ada yang bertanya, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat? Saya rubah pertanyaan tersebut. Mana yang mesti lebih diprioritaskan? Kewajiban baca Quran atau kewajiban sholat? Karena kewajibannya tidak ada lebih kan? Tidak ada yang istilah lebih wajib. Kewajiban dari Allah sama. Jangan ada yang lebih wajib. Paling hubungan kita kepada kewajiban tersebut, mana yang mesti lebih diprioritaskan. Jawaban sementara, ya kalau bahasa kampus ada induktif dan deduktif lah gitu ya. Maka untuk sementara saya jawab, kalau memulai dari mana saja bolehlah. Namanya pemula. Mau dari sholat dulu belajar atau dari Quran dulu. Tapi yakin, sholat tidak akan sampai sempurna, bahkan tidak benar tanpa Quran. Baca Quran tidak akan sampai tujuan tanpa sholat. Maksudnya, orang yang membaca Quran tanpa sholat tidak akan sampai tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab kita perhatikan dalam surat tadi surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kitab ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada gaib dan suka melaksanakan sholat. Berarti belum melaksanakan sholat, bagaimana dapat hidayah dari kitab ini? Demikian pula ayat ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab dan tegakkan salat. Sesungguhnya salat, ada lanjutan tuh. Sesungguhnya sholat mencegah fahsya dan munkar. Itulah praktek hidayah. Dengan adanya hidayah dari kitab ini, maka kita akan mampu memberantas kemungkaran dan fahisyah. Berarti kalau cuma sekedar membaca tanpa sholat, bagaimana memberantas kemungkaran dan kemaksiatannya? Dalam dirinya saja masih kotor karena belum dibersihkan dengan sholat. Jadi tidak tepat orang berkata cukup ajalah baca Quran nanti sholatnya, berarti belum beres baca Qurannya. Itu mah baru satu langkah, masih ribuan langkah yang harus ditempuh. Oleh karena itu, yuk kita giring orang yang sudah memulai membaca terjemah Al-Quran, kita ajak untuk baca Quran beneran. Yang mana yang beneran? Yang inilah tulisannya. Karena Al-Quran sering menyebutkan dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Jelas Allah berfirman Qur'anan Arabiyya. Quran itu berbahasa Arab. Yang bahasa Indonesia bukan Quran. Dan kalau terjemah disebut Quran, banyak sekali macamnya Quran. Ayat Quran Inggris, Quran Sunda, Quran Indonesia. Sholat, bebas aja mau pakai bahasa apa, Tuhan tahu kok bahasa kita. Tapi kan ada dalam surat Maryam, Allah berfirman, innama yassarnahu bilisanika litunzira bihi litubashshira bil muttaqin wa litunzira bihi qauman ludda. Ayatnya Allah. Karena Allah berjanji, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan pengertian ini juga sudah mengalami pergeseran makna dari orang yang memang sebetulnya punya semangat untuk mengkaji Al-Quran. Kita doakan orang yang semangat bisa sampai kepada Quran. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak salah tafsiran. Surat 54
ayat 17, 22, 32, ayat 40 sama bunyinya. Walaqad yassarnal Qur'ana Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Lidzikri, untuk zikir. Fahal min muddakir, adakah di antara kamu orang yang memiliki sifat muddakir? Terjemahan bahasa Indonesianya, lidzikri, untuk pelajaran. Fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Sederhana sekali ini terjemahan ini. Padahal zikir sangat luas, lebih luas daripada makna sekedar pelajaran. Muddakir juga sangat luas maknanya. Ya, mungkin di antara ibu dan bapak ada yang ahli bahasa Arab ya. Saya yakin ada. Husnuzan. Nah, muddakir ini asalnya dari mana nih? Muddakir ini pakai huruf dal, tidak pakai titik. Asalnya muddakir ini dari mudzakir. Kemudian dal ini dimasukkan ke dalam huruf dal berikutnya yang disebut dengan idgham. Mudzakir ini kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah idzakara. Idzakara ini aslinya adalah idzakara. Idzakara itu akar katanya apa? Zakara, zikir. Berarti sama zikir ini nih. Ini juga sama, asalnya adalah dari sini juga. Proses perjalanan dari zakaro ke idzakaro ke idzakaro, kemudian idzakaro, baru muddakir. Ini terhalang satu nih. Idzakaro di sini. Dari idzakaro menjadi mudzakir dan muddakir, perjalanan panjang. Maknanya bahwa asal zikir saja sudah luas maknanya, apalagi kalau sampai ke tingkat muddakir, mengingat segala-galanya, mengingat bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, mengingat apa yang sudah hafal masihkah ingat semuanya, mengingat peringatan, mengingat kabar gembira, mengingat perjalanan hidup, semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Nah, ketika diartikan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, makanya jangan sulit-sulit. Baca bahasa Arab sulit, baca bahasa Indonesia aja. Ya silahkan, bagus. Tapi itu baru melangkah satu langkah, belum sampai ke Quran. Tapi alhamdulillah sudah punya niat baik, jangan dimarahi. Sudah punya niat baik dan kita doakan semoga orang-orang yang punya semangat mempelajari Al-Quran, baru terjemahnya sudah mudah-mudahan sudah dicatat di hadapan Allah, mereka sudah memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran. Namun tentu belum sampai. Tapi kan Al-Quran ini petunjuk bagi semua manusia, tentunya harus dipahami oleh semua manusia. Kalau Arabnya kan cuma beberapa orang saja yang memahami. Jangankan Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain juga kan buat semua manusia. Tapi kan ada tahapan-tahapannya. Pelajaran di ITB jangan dikasihkan di TK kan? Tentunya untuk anak TK ya pelajaran TK.
Tapi kan bukan salah anak TK ketika memang dia dibanding-bandingkan dengan pelajaran di ITB, kan nggak salah kan anak TK. Sama, kita mempelajari Al-Quran, orang baru belajar membaca terjemah, nggak salah. Dia baru sampai di situ. Silahkan lanjutkan, cuma harus diyakinkan kepada mereka ini baru mulai belajar Al-Quran. Yang namanya pemula ya belum nyampe, wajar-wajar saja. Bahkan baru mulai berjalan menuju Quran. Nanti kita bawa mereka membuka Quran yang sebenarnya. Oh, ternyata di dalamnya demikian banyak ilmu. Nah, ketika orang menganggap bahwa cukup dengan terjemah, kekhawatiran kita, wallahu alam benar apa enggak, ada seorang pembicara yang retorikanya bagus, susunan kalimatnya sangat menakjubkan, sistemik, dan dia berkata, saya bukan latar belakang pesantren, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi saya sudah bisa memahami semua Al-Quran. Lah, dari mana? Bahasa Arabnya belum dipelajari kok bisa memahami Al-Quran? Kan terjemah, maaf, terjemah bukan Quran. Itu bagian kecil dari makna yang diambil oleh para ulama dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi terjemah yang ada itu sebenarnya bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah sebahagian makna yang dipahami para ulama dari Al-Quran. Makanya kalau terjemahan yang diterbitkan di Madinah, di covernya tertulis, di sini nggak ada ya kelihatannya, nggak ada terjemahan Madinah nih. Di covernya tertulis Al-Quranul Karim wa tarjamatu ma'anihi ilal lughatil Indonesia. Inilah Al-Quranul Karim dan terjemah maknanya ke bahasa Indonesia. Nah itu tuh, bukan ya, di kalimatnya, di covernya itu terjemah makna, bukan terjemah Al-Quran. Jadi sebahagian makna diterjemahkan. Makanya beda dengan di kita terjemah Quran atau Quran dan terjemahnya. Tapi kalau yang di Saudi, di covernya itu terjemah makna. Ya, ini yang memang dirasa perlu untuk disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita, terutama buat anak dan cucu kita. Kita dorong mereka untuk supaya mempelajari Al-Quran dengan aslinya Al-Quran. Dan komunikasi kita dengan Al-Quran ini ada beberapa tahapan ya. Jadi pertama kan ada qiraah ya. Kemudian ada tilawah. Kemudian ada juga tartil. Lalu ada tadabbur. Ada lagi tafsir. Ada lagi tahfidz. Ada lagi ta'wil. Apa itu ya? Qiraah, membaca, berguna bukan hanya untuk Al-Quran, tapi membaca koran, membaca majalah, membaca peristiwa bisa disebut qiraah. Sebagaimana Rasulullah waktu berada di dalam gua Hira, datang Jibril langsung mendekapnya, Iqra, baca. Waktu itu Rasulullah sedang membaca alam, memikirkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan umat yang dari waktu ke waktu terdengar berita berantem terus kerjaannya. Satu kabilah dengan kabilah yang lain perang terus, tidak punya aturan yang dijadikan pegangan bersama. Rasulullah sering menghadap kepada Allah di malam hari bulan Ramadan. 3 tahun berturut-turut setiap kali Ramadan tiba, beliau masuk ke dalam gua Hira. Itu sebelum diangkat jadi Rasul. Artinya istilah-istilah bulan Qamariyah sudah biasa dipakai sebelum Al-Quran turun.
Muharram, Safar, Rabiul Awal itu bukan istilah dari Rasul itu. Sebelum Rasul dilahirkan juga sudah banyak yang memakai istilah itu. Buktinya Rasulullah setiap Ramadan tiba menjelang 3 tahun menjelang diangkat Rasul suka ke Gua Hira dan membaca kehidupan umat. Sampai turun bimbingan dari Allah, bimbingan membaca, yaitu Iqra bismi rabbik. Ini kan kalimatnya adalah bimbingan ini bismi rabbik itu. Bacanya tidak hanya sekedar membaca gaya umum, tapi kau baca alam raya ini bismi rabbik. Makanya Iqra bismi rabbik itu kalau saya pribadi memahaminya bukan perintah membaca tapi bimbingan membaca. Rasulullah sedang membaca alam, membaca peristiwa, datang bimbingan bagaimana cara membaca yang benar, yaitu bismi rabbik. Sehingga beliau ketika ditanya Iqra, jawabannya ma aqra. Dalam riwayat yang lain ma ana biqari. Bacalah, aku bukan ahli baca. Iqra, aku bukan ahli baca. Baru setelah itu, iya kalau gitu saya bimbing ya sekarang. Bismi rabbik, bacanya dengan ingat kepada Rabbmu alladzi khalaq. Nah, tilawah, apa arti tilawah? Tilawah kaitannya dengan tulisan. Alladzina atainahumul kitab. Kemudian yatluna kitab Allah. Di situ juga ada kalimat sudah kehapus. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dan kepada kitab juga ada tilawah, ada qiraah. Iqra kitabak, tapi Iqra kitabak di sini bukan yang dimaksud dengan Al-Qur'an kitabak, tapi kitab nanti di akhirat. Nah, kemudian tartil. Kalau tartil apa? Nah, bagaimana apabila kita tanya orang yang mengatakan cukup membaca terjemah supaya pahami Al-Qur'an, bagaimana dia memahami kalimat ini? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya dengan memperhatikan aturan membaca. Gimana sih aturan membaca terjemah? Ada hukum ikhfa idgham dalam terjemah? Izhar? Gak ada izhar semuanya kalau terjemah. Gak ada ikhfa, gak ada idghamnya, gak ada gunahnya kalau terjemah. Ya. Iya, segala puji bagi Allah. Pakai mad apa tuh? Iya, Tuhan semesta alam nggak pakai ikhfa kan? Tuhan semesta nggak perlu. Oleh karena itu kalimat warattil Qur'ana tartila semakin menekankan bahwa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran ya bahasa yang bahasa Arabnya. Bahasa bisa bukan membaca Al-Quran. Tadabbur. Kalau tadabbur bolehlah menggunakan terjemah juga. Walaupun perintah Al-Quran jelas sekali. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan tadabbur itu sangat dipengaruhi di samping memang kemampuan memahami makna dan juga kemampuan suara untuk digunakan untuk Al-Quran. Irama juga sangat berpengaruh bagi tadabbur. Kalau saya pemainnya jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang penting panjang pendeknya kepelihara lah gitu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kata makmum, ini mah enak berhentinya ngaji teh euy. Pas lagi ngajinya enggak enak. Pas berhenti baru enak kan gitu. Tapi bagaimana kalau umpamanya ikuti cara Rasul membaca Al-Qur'an? Beliau bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasnis saut ay yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Tidak ada izin yang Allah turunkan
memberikan kebebasan seperti bebasnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memilih irama untuk Al-Quran dalam suara nyaring, dan beliau punya suara yang bagus. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi membaca Al-Quran pakai irama itu adalah akan mengantarkan kita untuk lebih meresapi makna. Tentu ayat berbicara tentang kiamat, iramanya dibedakan dengan ayat berbicara tentang doa. Tentang kiamat umpamanya surat At-Takwir umpamanya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Itu kan peringatan. Tapi kalau doa dengan irama begitu, Rabbana atina, nah bentak-bentak begitu nggak doa. Doa lebih enaknya ya dengan kata orang barat nama ngahlas lah gitu. Rabbana innana sami'na, kan beda ya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'. Itu kan artinya, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami kemukakan dan yang kami sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau, baik semua yang di langit termasuk yang kecil-kecilnya ataupun di bumi termasuk yang kecil-kecilnya. Nah, ketika itu kan kita mengharapkan kepada Allah apa yang tersirat dalam kalbu yang tidak diungkapkan, tidak sanggup mengungkapkannya, Allah mengabulkan keinginan. Itu kan doa itu sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya kita mendoakan yang secara rinci, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Ya Allah, ampuni aku dan orang tuaku dan kaum mukminin. Dan kalau memang tidak menjiwai, dan kadang-kadang mubalik berdoa di akhir khutbah Jumat, kadang-kadang suka bentak-bentak juga. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya. Masa minta begitu? Betul ya, banyak yang begitu ya. Wa qina adzabannar, Rabbana ighfir lana dzunubana. Lah, jangan gitu atulah doa mah.